Shalom adik-adik, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa lagi di dalam ibadah online, ibadah sekolah minggu GBI Pada Indah. Dimanapun kalian saat ini berada, yuk kita sama-sama datang untuk memuji Tuhan. Kita datang untuk menyembah Tuhan, kita siapin hati kita, kita ambil tempat di mana kita untuk bisa beribadah dengan baik dan dengan tenang. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita mau satu di dalam doa. Adik-adik di rumah boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini di mana kami masih dapat berkumpul untuk bersama-sama beribadah ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberikan setiap adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan sukacita di dalam memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, coba Cici mau tasya yel dulu ya. Anak sekolah minggu. Yes, luar biasa. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu. Semuanya tangannya. Bahwa kasih Yesus itu yang terindah dan kasih Yesus itu adalah yang termanis untuk kita semua. Yuk, hari ini kita mau nyanyiin satu buah lagu lagi. Jadi adik-adik tetap berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini. Kita mau siapin hati kita sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Ya kiranya Tuhan Kau yang menenangkan setiap kami.
Engkau yang memberikan kami telinga ya Tuhan, untuk kami menyiapkan hati kami dan pikiran kami, untuk kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan Kau pimpin ya Tuhan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Nah, kita serukan bahwa kita cinta sama Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semuanya katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semuanya serukan panggil namanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, berikanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Kami percaya di awal minggu yang baru Tuhan, di bulan April ini, penyertaan Tuhan tetap sempurna atas setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menjamah akan setiap kami, hati anak-anak-Mu Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu dan hidup di dalam Tuhan. Roh Kudus, beri pengertian yang baru, sehingga apapun yang kami dengar, kami terima, kami tanamkan dalam hati kami, dan kami lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum Miss Novi bercerita, kita akan lihat dulu tayangan cuplikan berikut ini. Silakan. Yakub menipu Esau. Sumber Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 27 ayat 1-40. Bapak Ishak mempunyai dua anak bernama Esau dan Yakub. Pak Ishak akan memberi doa berkat kepada Esau anak pertama. Pada waktu itu, ketika Yakub sedang memasak, lalu datanglah Esau meminta sup kacang merah. Yakub akan memberi makanan jika Esau mau menukarnya dengan cara Yakub menjadi kakaknya. Esau tidak peduli dengan hak sulung. Sekarang, Yakub menjadi kakaknya atau anak sulung. Suatu hari, Pak Ishak sudah tua dan matanya kabur. Dia memanggil Esau dan akan memberi doa berkat. Tetapi sebelum berdoa, Pak Ishak menyuruh Esau untuk berburu dan memasak makanan enak. Karena ibu Ribka sangat sayang kepada Yakub, maka ibu Sarah menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau. Lalu Yakub mengenakan baju milik Esau dan memakai bulu-bulu agar mirip dengan Esau. Yakub masuk membawa makanan serta mengaku dia adalah Esau, dan Pak Ishak pun meraba-raba. Setelah makan, lalu Pak Ishak berdoa, memberikan berkat kepadanya. Ketika Yakub yang menyamar sudah keluar, lalu masuklah Esau yang membawa makanan dari berburu. Pak Ishak berkata, "Siapakah engkau?" Dan Pak Ishak terkejut karena dia adalah Esau. Pak Ishak dan Esau tahu bahwa Yakub telah menipunya, dan Yakub telah mengambil doa berkat dari Esau. Akhirnya, Esau menjadi sangat marah kepada Yakub dan akan mencarinya sampai menemukannya. Oke, bagaimana tadi kalian sudah melihat ya cerita bagaimana Yakub saat itu ya dia berpura-pura menjadi Esau. Nah, tema kita pada minggu ini berbicara tentang berlaku jujur. Penting gak sih berlaku jujur? Iya, betul, penting ya. Anak-anak Tuhan penting hidupnya berlaku jujur, karena jujur itu merupakan karakternya Tuhan ya dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita ya, supaya lewat kisah ini kita belajar untuk kita bisa berlaku jujur apa adanya. Kalau tadi kita lihat ya, kita pelajari bagaimana Yakub ini dia berpura-pura menjadi kakaknya Esau ya. Kalau kita lihat juga kisah ini diawali dengan ya, kalian bisa membaca di dalam Kejadian 27 ayat 1-40, di mana pada awalnya ya Ishak memanggil anaknya Esau ya. Kenapa dia panggil Esau? Karena Esau itu yang tertua ya. Jadi dia yang tertua, dia kakaknya, dan Yakub adalah adiknya. Walaupun meskipun mereka adalah saudara kembar. Nah, kalau kita lihat di sana saat Esau dipanggil oleh ayahnya ya, yaitu Ishak, ayahnya itu mau memberkati akan Esau ya, mau memberikan blessingnya ya. Dia suruh Esau untuk berburu ya, membuat masakan yang enak supaya pada saat itu setelah selesai itu Ishak bisa memberkati akan kehidupannya. Tetapi ternyata percakapan itu didengar oleh siapa? Oleh mamanya Esau, yaitu ya istrinya daripada Ishak ya, Ribka. Dia mendengar percakapan itu, dan pada saat Esau sedang pergi berburu keluar ya, mencari binatang yang akan dibawanya buat ayahnya Ishak, Ribka ternyata berkata kepada anaknya ya, yaitu Yakub, adik daripada Esau, dia berkata untuk dia berpura-pura menjadi Esau. Pada awalnya Yakub tidak mau. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya kulit daripada
Esau dan Yakub itu berbeda. Kalau Yakub itu kulitnya halus, sedangkan Esau itu kulitnya berbulu, ya. Tetapi dia dibujuk, dia dikasih tahu strateginya oleh mamahnya, ya. Bagaimana supaya dia itu berpura-pura untuk menjadi Esau. Pada akhirnya semuanya itu dilakukan, dan kita bisa lihat bagaimana Yakub, ya, dia berpura-pura menjadi Esau dan akhirnya dia menerima akan berkat yang diberikan oleh Ishak. Nah, kalau kita lihat ternyata ada akibat, ya. Akibat dari kita tidak berlaku jujur itu akibatnya apa? Akibatnya itu membangun suatu permusuhan, ya. Kita lihat bagaimana Esau, ya, pada saat dia mendatangi ayahnya, dia sudah siap dengan daging buruannya yang sudah dimasak lezat, ya, yang pastinya hatinya sudah bergembira, ya, tadinya mau mendapatkan berkat yang daripada ayahnya. Tetapi ayahnya berkata, bukankah tadi saya sudah memberkati, ya kan, seperti itu, ya, tepatnya, ya. Tapi kalau kita lihat ternyata yang diberkati oleh Ishak adalah bukan Esau, yaitu Yakub yang berpura-pura menjadi Esau, ya. Dan kita lihat bagaimana Esau sungguh sangat marah, ya. Kenapa? Karena adiknya Yakub telah menipu, ya, telah menipu akan ayahnya, ya. Karena ayahnya itu dia tua, ya, sudah tua dan dia sudah tidak bisa memandang dengan begitu jelas. Nah, kalau kita lihat, kita pelajari, ya, saat ini bahwasanya berperilaku jujur itu penting, ya. Siapapun yang mengajari kita untuk kita tidak berperilaku jujur, kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Ingatlah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita bisa hidup dalam kebenarannya. Nah, hidup dalam kebenarannya firman Tuhan adalah bagaimana kita bisa berperilaku apa adanya. Kalau memang itu bukan kita, janganlah kita menjadi pribadi orang itu, ya. Seperti Yakub contohnya, ya. Dia adalah bukan Esau, tetapi karena bujukan, karena siasat daripada ibunya, akhirnya dia menyetujui dan dia akhirnya pun menjadi seorang Esau, ya. Nah, kalau kita pelajari, ya, apapun yang membujuk kita untuk melakukan hal yang tidak benar, tetaplah hidup dalam kejujuran. Karena berlaku jujur itu penting, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, ternyata ada kerugian kita tuh untuk kita hidup tidak jujur, ya. Kalau kita nggak berlaku jujur tuh ada kerugiannya. Yang pertama pastinya nggak bisa dipercaya, betul, ya. Kalau contohnya kita disuruh sama mama, tapi kita nggak jujur sama mama atau papa, nah pastinya kita menjadi anak yang nggak bisa dipercaya lagi. Maka dari itu pentingnya kita berlaku jujur. Apalagi kerugiannya itu jadinya kita punya kebiasaan buruk, ya. Suka berbohong, suka mungkin kita tidak berkata yang sebenarnya, jadi membuat kita itu tidak memiliki sikap yang baik, sikap yang benar. Mari biarlah setiap kita menjadi anak-anak yang hidupnya berlaku jujur, ya. Kalau kita lihat, ya, bagaimana Yakub ini merasa bersalah, ya. Dia merasa bersalah, ya, saat dia tidak berlaku jujur. Makanya dia merasa bersalah, dia merasa bahwasanya dia telah menipu akan ayahnya, ya. Dia telah mengambil hak kesulungan daripada kakaknya, dan itu merusak akan hubungan kepada kakak dan adik ini. Mari pada saat ini biarlah setiap kita tetap berlaku jujur. Sikap jujur itu penting bagi setiap kita, sehingga engkau menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam kejujuran ilahi yang Tuhan berikan. Apapun yang menggoda kita, ingat, tetap hidup jujur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasannya berlaku jujur itu sungguh sangat penting dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 21 ayat 8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang berperilaku jujur, sehingga lurus jalan kehidupan kami bersama Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau ada kesalahan kami, Tuhan. Kami saat ini mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Ampuni kami, ya Bapa. Ajari, tolong kami, beri kesanggupan untuk kami dapat berlaku jujur, sehingga apa adanya yang Tuhan beri dalam kehidupan kami membawa kami, Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan
yang dapat dipercaya oleh karena Tuhan. Sehingga kami membangun kebiasaan yang baik, kebiasaan yang benar bersama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, meteraikan firman-Mu dalam loh hati seluruh anak-anak yang ada, biarlah mereka mendapat pengertian yang baru di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Jangan lupa ayat hafalannya ada di dalam Amsal 21 ayat 8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Tetaplah berlaku jujur. Dihafal ya. Oke, terima kasih untuk Miss Novi yang sudah menjadi saluran bakat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Dan sebentar adik-adik, ada beberapa hal yang ingin Cici sampaikan, yaitu jangan lupa untuk tetap ikuti ibadah sekolah minggu yang akan tayang di YouTube channel GBI Persada Indah di setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jadi jangan lupa pastiin bahwa setiap kalian tetap mengikuti ibadah sekolah minggu, meskipun kita hanya ibadahnya via online saja ya adik ya. Dan jangan lupa juga untuk ikuti fellowship di setiap hari Kamis jam 5:30 sore itu via Google Meet. Jadi adik-adik yuk kita mulai sama-sama ikut fellowship sekolah minggu, kita ngobrol bareng dengan teman-teman sekolah minggu yang ada untuk kita sama-sama cerita ya. Dan bagi adik-adik atau mungkin orang tua yang saat ini menyaksikan ibadah sekolah minggu saat ini, bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melakukan transfer ke nomor rekening BCA GBI Persada Indah di nomor rekening 228 277 2711 atas nama GBI Persada Indah. Itu aja pengumuman yang bisa disampaikan. Yuk adik-adik semua, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau datang sama Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya katakan ini aku percaya. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya serahkan pada hambanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah hari ini, di mana Tuhan menyertai akan ibadah kami. Kami percaya Tuhan menolong akan setiap kehidupan kami, seluruh anak-anak-Mu. Jadikan kami Tuhan bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Doa hamba-Mu biarlah setiap mereka mendapatkan apa yang Kau tetapkan dalam kehidupan mereka ya Bapa.
Tuhan menolong benih ilahi yang sudah ditabur dalam kehidupan mereka, biarlah bertumbuh subur dan menguasai akan kehidupan mereka ya Bapa. Kami hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati akan masa depan mereka, pendidikan, kesehatan, orang tua, papa dan mama mereka, seluruh keluarga besar mereka diberkati untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat segalanya. Hamba-Mu juga berdoa dalam nama Yesus buat setiap mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Buat setiap mereka yang mengalami Tuhan kesesakan, Tuhan Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Buat setiap mereka yang mengalami kekurangan, Tuhan Kau buka jalan mencukupkan segalanya. Berkati akan gereja Tuhan GBI Persada Indah, berkati akan hamba-Mu Ibu Gembala kami dan seluruh keluarganya. Bahkan Kau memberkati akan bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akan mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami terima berkat, damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang berlimpah-limpah, yang mengajarkan kami untuk kami berlaku jujur di hadapan Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami terima yang ilahi, yang turunnya daripada Bapa di surga kepada setiap kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.